Ya, selamat pagi untuk kelas KAP 18 ya. 1. Pagi ini kita masuk di pertemuan yang ketujuh ya. Di materi anggaran perusahaan. Untuk anggaran perusahaan di sini saya akan menerangkan ya mengenai kebijakan dari anggaran produksi ya. Lanjutan dari minggu kemarin. Ya, sebelum saya mulai, saya sapa dulu ya. Yang lainnya yang belum masuk segera bisa masuk, dan absen ya disiapkan seperti biasa. Untuk pengertian di sini dimaksudkan anggaran produksi adalah merencanakan ya. Jadi berapa jumlah yang harus diproduksi pada periode yang akan datang ya. Jadi kita memprediksi ya. Jadi berapa kira-kira yang akan diproduksi, karena di sini kan materinya anggaran perusahaan. Jadi kita menganggarkan. Nah, berikutnya untuk rencana produksi di sini akan menyangkut beberapa hal seperti tersedianya material ya. Jadi bahan-bahannya sudah harus tersedia ya. Tersedianya berapa ya, itu nanti yang akan kita anggarkan. Yang kedua adalah tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja yang digunakan ya, berapa orang, berapa jam pemakaiannya, terus kemampuan mesin ya, mesinnya, dan peralatan serta fasilitas. Untuk kebijakan produksi, yaitu produksi konstan, ada kebijakan produksi gelombang, ada kebijakan produksi moderat ya. Jadi nanti kita menghitung anggarannya itu ada tiga metode, yaitu kebijaksanaan konstan, gelombang, dan moderat. Nah, berikutnya untuk kebijakan produk konstan ya, perhatikan di sini kebijakan ini mengutamakan stabilitas tingkat produksi ya, ini yang pertama. Yang kedua, dengan produksi yang stabil maka tingkat persediaan itu bisa ajek ya, tetap atau berfluktuasi ya. Berfluktuasi, ada yang tahu apa berfluktuasi ini di materi anggaran akuntansi biaya yang dulu sudah pernah Anda terima ya. Fluktuasi itu artinya berubah ya. Jadi berubah tapi sesuai dengan unitnya ya, dengan kemampuannya. Contohnya kalau penggunaan listrik biasanya sebulan 150.000 karena penggunaannya hanya contoh ya, hanya 200 ya. Sekarang penggunaannya lebih dari 200, maka kita membayarnya juga lebih, bisa sampai 200 ya. Jadi berubah karena sesuai dengan unit yang kita pakai ya. Untuk berikutnya tingkat produksi per periode ini relatif sama ya, disesuaikan dengan persediaan. Nah, itu untuk kebijakan konstan. Nah, sekarang kalau kebijakan moderat seperti apa? Kebijakan ini memadukan dua kebijakan, yaitu tingkat persediaan dan tingkat pola tertentu ya. Ini untuk tingkat moderat. Nah, berikutnya untuk tingkat gelombang. Kebijakan ini mengutamakan kestabilan tingkat
persediaan ya. Berikutnya tingkat produksi akan sesuai dengan tingkat penjualan ya. Jadi nanti produksinya itu jangan terlalu banyak atau jangan berkurang ya. Jadi disesuaikan dengan tingkat penjualannya. Persediaan akhir akan disesuaikan dengan persediaan awal dengan menjaga kestabilan ya. Jadi nanti barang yang ada di gudang itu supaya stabil ya. Jadi tidak berlebihan stoknya atau pada saat dipakai kurang, tidak ada barangnya ya, jangan sampai ya. Makanya di sini persediaan itu sangat perlu sekali karena untuk stok-stoknya jadi menghemat biaya juga, karena di sini barang itu kalau bisa konstan ya. Jadi di persediaan awal itu bisa stabil ya jumlah kuantitatifnya ya, jumlah unitnya. Berikutnya persediaan yang stabil menjadikan biaya. Nah ini ya, ini Anda perhatikan, persediaan yang stabil menjadikan biaya persediaan menjadi minim ya, minimal. Tetapi tingkat produksi yang fluktuasi menjadi lebih sulit dalam perencanaan material ya. Untuk tenaga kerja juga fasilitas yang lain. Ya, bisa Anda perhatikan di slide yang ketiga. Nah, berikutnya untuk penyusunan anggaran produksi. Satu, anggaran penjualan. Ya, ini penjualan fluktuasi akan menentukan apakah produksinya konstan atau moderat ya. Yang kedua, tingkat persediaan. Persediaan awalnya ya, suatu periode merupakan persediaan akhir ya. Dan persediaan akhir merupakan prediksi persediaan pada akhir periode yang akan datang ya. Anda perhatikan dulu yang di slide 5. Nah, sekarang di sini ada tabel ya, bisa Anda perhatikan besarnya anggaran. Di sini ada rumus anggaran penjualannya berapa, persediaan akhirnya berapa, ditambah ya, dikurangi persediaan awal, ketemu anggaran produksi ya. Jadi anggaran penjualannya berapa, ditambah persediaan akhir, kurangi persediaan awal, ketemu anggaran produksi. Ada tabel ya di sini, ada bulan Januari sampai Desember ya, berarti 12 bulan. Penjualannya masing-masing berbeda. Untuk Januari ada 2000, Februari 2001, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai Desember itu 2400. Di sini bisa Anda perhatikan untuk unitnya ya, unit barang yang terjual itu tidak konstan. Artinya selalu naik tidak. Contoh, di bulan Oktober penjualan ya unitnya itu yang terjual 2350, tapi Novembernya turun 2250 ya. Jadi tidak harus naik, tapi ini ada yang naik, ada yang turun. Nah, berikutnya untuk persediaan awal tahun 2001 ya, di sini kita menghitungnya ini kan sudah Januari sampai Desember ya. Maka tahun 2001 persediaan awal itu diketahui 2000 unit. Persediaan akhirnya 1800 unit. Anggar produksi yang dihitung ini anggaran penjualan ya, dari ini tabel Januari sampai Desember itu jumlahnya 27.200. Diketahui persediaan akhirnya dalam soal sudah ada 1800. Tadi rumusnya anggaran penjualan ditambah persediaan akhir
dikurangi persediaan awal. Persediaan awalnya juga sudah diketahui 2000, maka anggaran produksinya 27.000. Anggaran produksi dengan kebijakan konstan dapat disusun sebagai berikut ya. Nah ini nanti Anda membuatnya seperti ini di tabel. Bulan ke-1 maksudnya Januari sampai bulan ke-12. Penjualannya Anda masukkan ya. Jadi yang dimasukkan bulan penjualan, persediaan akhir ya. Ini diketahui tiap-tiap bulan berbeda persediaan akhir. Terus persediaan awal itu juga tiap bulan berbeda ya. Ini untuk unit ya, ini jumlahnya. Sedangkan untuk produksi 2250 untuk bulan pertama. Ini adalah anggaran produksi konstan. Ya ini tadi datanya, ini kan diketahui anggaran penjualannya 27.200, anggaran produksinya 27.000. Nah ini ya yang di bawah ini, tabel yang ada di bawah. Maka anggaran produksinya, anggaran produksi 27.000, anggaran penjualannya 27.200 ya. Ini persediaannya tadi, jumlahnya, sedangkan persediaan awalnya ini ya masing-masing sudah diketahui. Jadi ini dari mana? Persediaan awal 2000, persediaan akhir 1800 ya, ini dari soal ini ya, diketahui tiap-tiap ya. Jadi tiap-tiap bulan berbeda ya. Anda perhatikan dulu untuk persediaan akhirnya kalau di total sekian ya, 1800. Nah berikutnya untuk rumusnya nanti dimasukkan. Jadi 27.000 dibagi 12 ketemunya 2.250 ya. 12 ini tadi 1 tahun Januari sampai Desember. Sedangkan besarnya ini kan tadi tabel ya, besarnya produksi per bulan. Jadi besarnya produksi per bulan itu konstan ya, sama 2.250. Lah sedangkan besarnya persediaan setiap bulan mengalami fluktuasi ya, berubah. Nah, tinggal kita lihat di tabel ini persediaan kan berubah. Tapi kalau untuk produksi ya ini sama semua 2250. Untuk persediaan beda-beda. Nah itu ya. Nah untuk yang terakhir di sini anggaran produksi dengan kebijakan gelombang ya. Untuk kebijakan produksi gelombang mengutamakan stabilitas persediaan. Terus tingkat produksi dibiarkan mengambang sesuai dengan penjualan setiap bulan ya. Kebijakan ini mengamati pertama kali besarnya persediaan awal, kemudian persediaan akhir ya. Bila persediaan awal dan persediaan akhir ada perbedaan, berarti besarnya persediaan setiap bulan tidak sama ya. Tetapi perbedaan itu akan dibagi rata-rata selama setahun ya. Nah, bisa Anda perhatikan dulu untuk ciri-ciri dari anggaran produksi dengan kebijakan gelombang ya. Anda perhatikan dulu, itu ada beberapa poin.
Nah, berikutnya di sini ada contoh ya, persediaan awalnya 2000, persediaan akhirnya 1800, maka selisihnya 200 lah. Selisih 200 ini akan dibagi dalam 10 bulan agar diperoleh angka yang bulat ya, sehingga pada bulan Januari sampai Oktober besarnya persediaan 20 unit, sedangkan November Desember sama ya ini. Nah, ini kita masukkan di sini. Untuk bulan pertama ya, ada penjualan, ada persediaan, ada keterangan jumlah ya, ada persediaan awal, dan ada produksi. Nah, berikutnya tadi sudah Anda perhatikan ya untuk tabelnya. Untuk kebijakan moderat ya, kebijakan produksi moderat adalah kebijakan yang memadukan antara konstan dengan gelombang ya. Tadi kan ada 3 kebijakan, konstan, gelombang, dan moderat. Nah, ini memadukan 2 kalau moderat, di mana produksi per bulan tidak stabil tetapi juga tidak begitu fluktuasi ya, sebagai kebijakan produksi gelombang. Dalam contoh di atas, misal manajemen menetapkan kebijakan ya, bulan Januari, Februari, Maret masing-masing 10% di atas produksi rata-rata. April, Mei, Juni masing-masing 10% di bawah rata-rata. Sedangkan Juni, Juli, Agustus, September
masing-masing 10% di atas produksi rata-rata ya. Kalau tadi yang April Mei di bawah produksi ya, Oktober, November, Desember masing-masing 10% di bawah produksi ya. Jadi Anda perhatikan di sini 10%-nya sama tapi di atas dan di bawah produksi. Maka untuk anggaran gelombang tinggal Anda masukkan ya. Bulan pertama sampai bulan ke-12 penjualannya dimasukkan, persediaan akhir dimasukkan ya. Nanti ada jumlah, terus persediaan awalnya dimasukkan, maka ketemu produksi ya. Nah itu ya. Jadi untuk materi hari ini ada 3 kebijakan tadi ya, untuk konstan, gelombang, dan moderat ya. Tikusnya tilak-tilik ayo.
ini tekan ya Mas. Mantap tekannya. Ya, jadi saya ulangi lagi di sini di mata kuliah anggaran perusahaan kita masuk di bab anggaran produksi ya. Jadi seperti tadi anggaran produksi itu ada 3 yaitu kebijakan produk konstan, kebijakan produk moderat dan kebijakan produk gelombang ya, masing-masing berbeda rumus ya, berbeda rumus. Nanti kalau untuk anggaran produksinya ini semua sama, yang untuk anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal ketemu anggaran produksi ya. Ya, jadi untuk tabelnya di anggaran produksi yang konstan ya seperti ini. Terus untuk anggaran produksi yang gelombang ya hampir sama ya, bersama ada bulannya dimasukkan penjualan, persediaan akhir, jumlah, persediaan awal, baru produksi, nanti tinggal dimasukkan datanya ya. Ini semua sudah ada yang tadi rumusnya. Nah, di slide yang ketujuh ya, Anda masukkan slide yang ketujuh itu rumusnya untuk mencari anggaran produksi. Ya, di sini tabel konstan sudah ada, tabel anggaran gelombang juga sudah ada. Tapi kalau untuk yang moderat itu memadukan 2 ya, tadi gelombang dan konstan ya ini. Nah, untuk yang moderat ada ketentuan di bulan Januari, Februari, Maret itu produksinya di atas rata-rata ya 10%.
April, Mei, Juni di bawah rata-rata, Juli, Agustus, September di atas rata-rata, Oktober, November, Desember di bawah rata-rata, semua sama 10% ya. Nanti tinggal Anda masukkan di tabelnya ya. Jadi untuk mata kuliah hari ini kita masuk di anggaran produksi tadi ya. Kalau ada yang kesulitan bisa Anda tanyakan ya. Mungkin ada yang bertanya, ada yang belum paham ya, bisa Anda tanyakan. Bagaimana? Sudah jelas semua atau belum? Boleh Anda bertanya, nggak apa-apa ya. Kalau belum ada sementara ini ya, mungkin masih bingung atau perlu pembahasan lagi, belum ada ya, saya tunggu ya. Nanti seperti biasa filenya saya kirim lewat WA group ya, di mata kuliah anggaran perusahaan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan pakai masker ya. Kalau kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu yang penting ya, itu yang penting. Nah, semoga kita sehat semua ya. Selamat pagi, sampai bertemu di minggu berikutnya ya. Terima kasih.